pemberian makanan tambahan bumil keluarga energi kritis, dan bayi balita kurus. Tujuan kegiatan pencegahan dan pemulihan gizi keluarga terhadap stunting. Sasarannya bumil cake atau keluarga energi kritis dan bayi balita kurus. Anggarannya disesuaikan dan SKPD terkait. 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan suplementasi gizi. Tujuannya meningkatnya pemahaman masyarakat dalam upaya menurunkan kasus stunting. Yang ketiga, sasarannya bayi, balita, dan bumil. Yang ketiga, penerapan kelas balita dan ibu hamil. Tujuannya tersedianya data pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil. Sasaran bayi, balita, dan ibu hamil. Kegiatan yang keempat, pembinaan dan peningkatan status posyandu. Tujuan meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu, sasarannya kader posyandu. Yang kelima, sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Tujuannya meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Sasaran masyarakat. Yang keenam, pembinaan. Yang keenam, melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Tujuannya untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Sasarannya masyarakat. Untuk program yang kedua, pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan rumah dan pengelolaan saluran pembuangan air limbah. Tujuannya meningkatnya kesadaran rumah tangga terhadap hidup bersih dan sehat. Sasaran yaitu masyarakat atau rumah tangga. Kegiatan yang kedua, pembinaan kelestarian lingkungan rumah tangga. Tujuannya menciptakan lingkungan yang sehat. Program yang ketiga yaitu perencanaan sehat. Kegiatan yang pertama, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dan peringatan HKG PKK. Tujuannya meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga berkualitas dan promosi gerakan PKK. Kegiatan yang kedua, sosialisasi tentang kemampuan perencanaan kehidupan keluarga. Tujuannya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sasarannya masyarakat. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Ibu Haji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barangkali untuk penjelasan lanjutan ini saya hanya ambil poin-poin yang akan ditambahkan saja, yaitu menyentuh dengan cake tadi ya. Cake itu tadi tentang kekurangan energi kalori ya pada ibu hamil. Ya, kalau pada ibu hamil yang ukuran nilainya itu dia kurang dari 23, berarti itu dia termasuk ibu cake ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya menyentuh dengan pelaksanaan kenapa kami menyampaikan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat di sini dan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat, karena selama ini kita sudah PKK itu sudah melaksanakan ya, sudah mensosialisasi, sudah melaksanakan penyuluhan setiap ada kegiatan, setiap ada penilaian itu sebelum masuk pada penilaian kita sudah selalu melaksanakan itu. Dalam hal ini penyuluhan dan lain kita sudah laksanakan menyentuh dengan gerakan masyarakat hidup sehat, di mana gerakan masyarakat hidup sehat ini seluruh PKK yang ada di kecamatan maupun di desa itu sudah melaksanakan. Namun kita lebih memperhatikan lagi untuk lebih ditingkatkan, karena ada PKK yang
misalnya jalan tetapi ada sering mandet-mandet di dalam perjalanan, makanya itu kita melaksanakan lagi, insya Allah nanti dilaksanakan lagi. Kemudian menyentuh dengan untuk perencanaan sehat di sini, barangkali untuk hari Harganas ini tetap akan kita sesuaikan dengan dinas terkait yang akan melaksanakan, di mana pagu atau anggaran itu melekat pada dinas terkait. Bu Haji mungkin ada tambahan, saya persilakan. Terima kasih. Di sini mungkin saya tambahkan ada beberapa kegiatan yang masuk di dinas kesehatan. Mungkin nanti kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada, karena di sini ada penambahan anggaran yang menyangkut dengan program-program dari Pak PJ Pak Bupati ini. Jadi nanti kita menyesuaikan, karena nanti ada kegiatan-kegiatan itu yang mungkin yang belum kita final di sini, sehingga kegiatan yang betul-betul dia menyentuh dengan masyarakat itu nanti kita akan memberikan kegiatan yang lebih prioritas. Mungkin dari saya demikian. Selanjutnya mungkin dari Ibu Sekretaris terkait dengan pemaparan program dari Pokja 4 tadi. Baiklah, saya barangkali persilahkan kepada Pokja 1 sampai diberikan. Saya mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris tadi tentang Federasi Posyandu dan PAUD itu. Jadi nanti sekarang itu kan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan program holistik itu yang namanya PAUD holistik integratif, maka itu harus diperjelas di situ. Saya mungkin menyampaikan kepada kita semua bahwa di seluruh satuan PAUD itu harus wajib untuk melaksanakan yang namanya program holistik integratif, karena ada 5 layanan yang ada di sana. Kalau misalnya PAUD itu dia berpisah dengan posyandu, berarti dia punya kegiatan yang holistik itu dia terpisah-pisah. Tetapi sekarang dengan adanya peraturan presiden itu, maksudnya di seluruh satuan PAUD yang ada harus menjalankan program yang 5 tadi dia jadi di satuan pendidikan. Maka layanan itu antara lain layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan perlindungan anak, layanan pengasuhan anak, dan kesejahteraan anak. Nah, itu yang harus ditambahkan di situ, perjelas, sehingga orang tahu bahwa ini pelayanannya semua sudah ada. tadi terkait dengan kesehatan dan gizi. Itu sama-sama Ibu Haji dari PD, kemudian kami dari kesehatan, mungkin kita combine untuk bisa segera melaksanakan itu, buat SK, agar ke depan nanti kalau insya Allah ada penilaian kita sudah ada dasar. Semua kegiatan ini harus melalui dasar. Kalau kita tidak punya dasar ini memang kita payah. Jadi kemarin biar saya kaki sampai seret-seret, kaki bangka, kaki semua siang malam kerja terhadap nilai. Karena Ibu saya mungkin selain Pokja 0, saya akan tanggapi secara keseluruhan ya, dari Pokja 4 yang alhamdulillah telah menyampaikan program kerja di mana ada 3 link yang disampaikan tadi. Mungkin sebelum saya masuk, kita sesama frame dulu ya, bahwa program yang kita susun ini adalah program yang nanti kita kerja dengan link kita, yaitu SKPD terkait. Kan begitu kan? Jadi karena Pak Bupati sebagai pembina PKK Kabupaten yang link kerjanya ada di SKPD, maka diharapkan bahwa program yang Bapak Ibu angkat dari Pokja 1, 2, dan 3, 4 itu minimal ada di SKPD. Karena endingnya apa? Setelah program ini kita susun, Bapak Ibu kalau susun program paling pojok itu kan di SKPD mana, SKPD mana. Itu intinya itu. Nanti Bapak Pembina, Bapak dalam hal ini Pak Bupati
akan kerjasama pemerintah SKPD yang tadi akan memfasilitasi program yang telah kita susun, ya seperti itu. Jadi untuk itu apa yang disampaikan hari ini menyangkut dengan kesehatan yang pemberian makanan tambahan, ya. Pemberian makanan tambahan ini sudah ada di setiap desa, sudah ada. Ada pemberian makanan tambahan khusus untuk balita, yaitu di posyandu balita. Ada juga pemberian makanan khusus posyandu lansia, ya. Kemudian juga Bapak Ibu jangan terjebak kalau boleh, ya. Untuk Pokja 1 kalau tidak salah ada makanan tambahan dari posyandu lansia. Kalau umpamanya itu belum diprogramkan, mohon izin Pokja 1 bisa menambah pembentukan posyandu lansia. Sehingga nanti ada pemberian makanan tambahan yang tadi sudah disentil oleh Pokja 4, nanti akan dia berkaitan dengan Pokja 1, kemudian juga berkaitan dengan Pokja 2, apa-apa yang diikhtiarkan oleh Pokja 4 tadi atau yang telah disusun di Pokja program kerja. Tapi mohon izin nanti pemberian makanan tambahan ini apakah dia melekat di Dinas Kesehatan, ya? Apakah dia melekat di desa, tapi kita yang akan istilahnya kita akan kerjasama, sehingga begitu desa bekerja mereka dapat laporan, kita juga kabupaten dapat laporan, seperti itu. Bu, untuk dari program Dinas Kesehatan itu tetap setiap tahun itu ada pengadaan biskuit. Ya. Jadi biskuit itu langsung bayi balita dan ibu hamil. Iya. Ya, jadi kalau umpamanya ada di kesehatan, alhamdulillah, berarti juga nanti kesehatan kase, DG juga kase, ya, desa juga kase, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Sekretaris atas kesempatan kami Pokja 3 untuk menyampaikan hasil diskusi program Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2023. Terima kasih juga kami sampaikan pada Ibu yang kami hormati, Ibu Ketua Bidang 4, Bapak Sekretaris 1, para Ketua Pokja, Sekretaris dan seluruh anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama ya, panjang sedikit meskipun sudah jam 11 lewat, tapi ya ada yang patut kita syukuri atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ini kita bisa bertemu untuk membahas program kerja masing-masing Pokja. Kita ikuti baru Pokja 4 saja itu sudah dikupas terkait dengan gizi, ya. Jadi memang kami di sini juga fokus pada 3 program kerja dari Pokja 3, yaitu pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga, yaitu program baku. Kemudian di dalamnya nanti ada kami sampaikan kegiatan dan program publisitasnya. Baik, saya ini mohon maaf ya kalau agak sedikit tersendat karena terpakai kacamata. Ya, faktor UP, usia pensiun. Untuk program pangan, program pangan di sini kami ada beberapa program prioritas, yaitu pertama penganeka-ragaman pangan sebagai upaya peningkatan gizi keluarga. Aku hatinya PKK, ya, saya kira semua sudah biasa mendengarnya, tapi marilah sama-sama kita mewujudkan ya dalam kehidupan kita. Cuma satu, coba ada satu di situ, tolong di Ibu Ima atau apa, ada sekretariatnya satu bawa ke sini.
Di dalamnya kegiatan dalam meningkatkan upaya peningkatan gizi keluarga itu kegiatan kita berupa pengadaan atau pembuatan ya dapur, ada sosialisasi tentang dapur atau warung hidup itu, kemudian toga tanaman obat keluarga, kemudian kolam ikan, tanaman hias juga perlu karena di sana ada aku hatinya PKK ya. Kemudian tabulam pot ini tanaman bumbu maupun tanaman bumbu atau tanaman buah. Kalau toga sudah masuk ya dalam pot. Nah itu target dan sasaran kita di tim penggerak PKK kecamatan ya. Meskipun kalaupun kemarin kita mendengar Pak Bupati mengharapkan kita untuk masuk ke rumah-rumah, tapi kita tidak serta-merta mengambil pekerjaan dari tim penggerak PKK kecamatan maupun desa. Biarlah kita cukup melakukan sosialisasi, kemudian nanti untuk tindak lanjutnya itu kita dampingi tim penggerak PKK kecamatan dan desa untuk melaksanakan terutama dari rumah ke rumah, door to door. Selanjutnya kami punya jadwal kita untuk kegiatan itu adalah mulai dari Februari sampai April, karena kita sudah lihat Pak Bupati sudah stressing langsung ke itu, ayo bekerja. Jadi kita berpikir 1, 2, 3, 4 bulan 2, 3 dan 4 itu sudah kami punya target di sana, jadwalkan di sana. Kemudian di sana kami akan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian untuk program pangan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, program prioritas kita adalah optimalisasi kebun percontohan kabupaten. Ya, saya kira di sana kemarin dari Dinas Pertanian sudah ada satu kegiatan yang sudah nanti dilaksanakan oleh salah satu perusahaan. Saya kira di sana memang pengerjaannya harus seperti itu. Kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan itu, pengadaan bibit dan lain sebagainya, kita optimalkan apa yang akan kita lihat di sana nanti. Misalnya kegiatannya saya sudah dengar kepala dinas itu bilang kegiatannya adalah hidroponik. Berarti di sana akan kita terapkan teknologi pertanian yang ada selain hidroponik ya. Jadi selain hidroponik akan kita jadi di sana akan ada gelar teknologi selain penanaman dengan media air atau hidroponik. Kami juga akan melakukan kegiatan pembuatan pupuk kompos. Di sana pembuatan pupuk kompos. Jadi pertama tadi saya ulangi lagi, pemanfaatan lahan dengan memanfaatkan teknologi pertanian. Kemudian yang kedua pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik. Barangkali mudah-mudahan ya kami punya pakar di sini, ada Ibu Endah. Insya Allah beliau sebagai tim pakar kami untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik. Jadi sasarannya nanti di kebun PKK. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan. Karena di sana tadi ada kolam ikan, otomatis ada Dinas Perikanan. Kemudian ada program prioritas kami satu, yaitu yang berikutnya yaitu Garden School. Garden School ini memang hasil raker PKK pada tahun 2019, 2020 ya, 2021. Maaf. Jadi akan kita sosialisasi manfaat daripada Garden School pada tingkat TK dan SD, ya, seluruh sekolah. Untuk kecamatan, kabupaten, untuk dalam kota Weda akan kita sosialisasikan di semua sekolah. Tetapi kalau untuk di kecamatan, kita akan sosialisasikan lewat kecamatan dan kemudian kita berharap kecamatan nanti melaksanakan sampai ke tingkat desa. Nah, dengan sasaran nanti mereka mengundang pihak sekolah untuk mengikuti sosialisasi itu. Karena apa? Maksud daripada Garden School ini untuk memperkenalkan anak-anak kita
manfaat daripada tanaman, baik itu atau kandungan gizi. Kemudian anak-anak kita kadang tidak tahu, misalnya buah tomat daunnya yang mana, itu mereka tidak tahu. Jadi ini kita perlu mengajarkan kepada anak-anak TK dan SD. Ya, saya kira memang benar bahwa di antara kita ibu-ibu sendiri mengetahui anaknya sendiri itu tidak tahu pohon kasbi itu yang mana, karena mereka terlalu berkutat dengan gadget ya. Jadi hal-hal seperti itu dorong lebih tahu yang luar negeri boneka-boneka, robot-robot itu terus kasih. Saya anak sendiri kerja cuma tiap hari itu barang, akhirnya kan mata minus dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi melihat yang hijau-hijau ya. Jadi itu merupakan pengaruh-pengaruh yang memang perlu kita antisipasi dengan adanya garden school. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengenal lingkungan dan mengenal nilai gizi yang dikandung oleh setiap tanaman. Itu kami targetkan antara bulan Mei sampai September. Kami targetkan pelaksanaannya di bulan Mei September. Kemudian bekerja sama tetap masih dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan pihak sekolah. Ya. Kemudian di sini dengan adanya Garden School kita juga punya rencana ada pemberian bantuan saprodi ya, sarana produksi, yaitu misalnya polybag atau media tanam yang lain, kemudian wadah tanam, kemudian bibit, kemudian obat-obatan dan pupuk. Nah, itu insya Allah itu bisa kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan. Di sana mudah-mudahan ada tersedia bibit, obat-obatan dan pupuk yang bisa diberikan kepada PKK untuk menjadi sarana yang bisa kita berikan kepada pihak sekolah, terutama untuk dalam Kota Weda dulu sebagai contoh, supaya merangsang yang kecamatan untuk bisa melakukan hal yang sama. Ya, mungkin dari kedua poin ini menyentuh sedikit pada program kerja Pokja 2, di mana tim penggerak PKK Kabupaten Halmahera Tengah pada malam hari ini dari Pokja 1 sampai Pokja 4 kita dipercayakan untuk menyusun masing-masing proker dalam rangka mengawal visi misi Bapak PJ Bupati Halmahera Tengah. Ya, dan pada malam hari ini mungkin lebih jelasnya untuk program kerja daripada Pokja 2 ada beberapa dinas yang terkait, mungkin juga dalam program kegiatannya akan dijabarkan dan dipaparkan oleh Ibu Eba dan Ibu Sekretaris. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Eba selaku Sekretaris Pokja 2 untuk memaparkan program kerja daripada Pokja 2. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja. Kami dari Pokja 2 sudah menyusun program yang terdiri dari pendidikan dan keterampilan. Dalam pendidikan dan keterampilan ini kami akan berkoordinasi dan konsultasi ke dinas terkait menyangkut dengan kejar paket A, B, dan C. Dalam program kejar paket A, B, dan C ini tujuan kami adalah untuk menyediakan data anak putus sekolah secara akurat dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian sasaran yang kami tuju yang itu masyarakat dan desa. Untuk pelaksana yaitu kader Pokja 2. Kemudian untuk anggaran akan disesuaikan dengan anggaran di dinas instansi terkait. Jadwal pelaksanaannya kami akan menyesuaikan dengan jadwal di dinas terkait. Kemudian sosialisasi kelompok kerajinan. Dalam sosialisasi kelompok kerajinan ini kami berupaya untuk terciptanya sumber daya kelompok yang kreatif dan inovatif. Kemudian sasaran yang kami tuju yaitu kelompok kerajinan di desa. Yang melaksanakan yaitu Pokja 2
anggaran juga menyesuaikan dengan anggaran di dinas terkait. Kemudian jadwalnya juga akan kami sesuaikan dengan jadwal anggaran menyesuaikan dengan anggaran di instansi terkait. Kemudian pengembangan kehidupan berkoperasi. Program pengembangan kehidupan berkoperasi ini akan kami lakukan kegiatan yaitu pendataan kelompok UP2K, kemudian pelaksanaan sosialisasi bagi kelompok UP2K. Tujuan kami mendata kelompok UP2K yaitu menyediakan data kelompok UP2K yang tersebar di desa secara akurat. Kemudian sasaran yang kami tuju yaitu kelompok UP2K binaan PKK Kabupaten. Sumber anggaran juga akan kami sesuai dengan instansi terkait. Kemudian pelaksanaan sosialisasi, meningkatkan kesadaran anggota dan calon anggota tentang pentingnya koperasi. Tertibnya administrasi kelompok, kemudian galeri pelangi. Sasaran kelompok UP2K binaan PKK. Dalam kegiatan penguatan kapasitas kader PKK dalam pelayanan Gelari Pelangi oleh tim penggerak PKK Kabupaten, diantaranya itu pembinaan kader PKK untuk Pokja 2, kemudian workshop dalam kegiatan literasi, kemudian kegiatan senam bersama, di mana bisa bekerja sama dengan Dinas Dispora, kemudian stand UP2K Festival Kabogoru Kabupaten Halmahera Tengah kerjasama dengan Ketahanan Pangan, stand UP2K HKG, kemudian studi di mana sasarannya ke penghasil daerah pengrajin, dan persiapan stand UP2K Kabupaten, inovasi pengolahan UP2K terkait dengan sumber daya alam. Jadi Gelari Pelangi ini adalah program kerja unggulan daripada Pokja 2. Kunjungan ke sekolah-sekolah kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kemudian pengajian pada kelompok usaha ekonomi. Jadi bukan saja pengajian pada majelis taklim, tetapi kita juga bisa menerapkan literasi baca, di mana pengajian mengaktifkan pengajian di kelompok usaha ekonomi, yang di mana kita bisa bekerja sama dengan Kestra. Ya. Mungkin dari beberapa program kerja yang sudah dipaparkan tadi, kami dari Pokja 2 mungkin sampai di situ dulu program kerja. Karena waktu ini sudah larut, saya langsung saja. Terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Pokja 1 tentang program unggulan, program prioritas maupun program rutinitas, bahwa kami dari Pokja 1 tentang pola asuh anak dan remaja yang disebut dengan Paredi, itu ada beberapa kegiatan yang kami cantumkan di dalam program kami, antara lain disebut dengan, istilahkan dengan kelas, pisah dan Krishna. Nah, yaitu keluarga Indonesia lindung anak banyak istilah. Kemudian keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis, kemudian keluarga Indonesia sadar administrasi dan kependudukan, kemudian keluarga Indonesia tanpa narkoba. Kemudian juga ada yang disebut dengan PKBN, yaitu pembinaan kesadaran bela negara. Kemudian disingkat KIAT, keluarga Indonesia anti trafficking, penjualan
orang. orang iya. Ya, kemudian cegah perkawinan anak usia dini. Ini kegiatan yang ini itu kegiatannya berupa sosialisasi terhadap remaja dan anak. Kemudian yang berikut pencegah perkawinan itu dirangkaikan dalam sosialisasi parenting atau disebut dengan sosialisasi kelas orang tua. Itu kegiatannya berupa sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Kemudian sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 dan Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian cegah pernikahan anak. Kemudian pencegahan pekerja anak. Kemudian yang berikut yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu kegiatannya berupa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelompok, yaitu kelompok keagamaan antara lain pengajian, zikir, kemudian kebaktian dan pemberian bantuan ke tempat atau disebut dengan TPQ. Kemudian juga ada kegiatan pelaksanaan sosialisasi keagamaan berupa perlindungan anak dan penghapusan KDRT. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan hari-hari besar agama. Kemudian yang gotong royong itu melaksanakan kegiatan bakti sosial dan pemberian bantuan kepada fakir miskin, dan semua kegiatan yang ada kami belum cantumkan hanya instansi terkait, tapi kami belum cantumkan instansi yang ada yang tertuju kepada instansi tertentu. Nanti kami perbaiki kembali, baru kemudian disusun kembali, baru kemudian diserahkan. Nah, kemudian juga tadi saya lupa terkait dengan program prioritas tadi, itu tentang tadi saya sudah sampaikan penghayatan dan pemahaman Pancasila. Rutinitas itu salah satunya adalah pembinaan pola asuh melalui pendidikan anak usia dini, kemudian sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba tadi yang sudah disampaikan. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sama-sama ke lokasi Siap. dan melaksanakan action seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati ya. Karena kalau kita menunggu sampai bulan depan itu tidak maksimal, tidak sesuai. Kita Jadi, punya jadwal tadi kan, Januari Februari. Iya, karena kan sekarang kan ada kategori, ada indikator. Jadi salah satunya sehingga pada saat lomba itu artinya PKK itu memang betul-betul. Karena kalau sesuai dengan bulan yang telah disampaikan di sini, untuk hatinya PKK itu kalau kita tidak mulai dari sekarang itu memang akan tidak ada hasilnya, tidak maksimal.